Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mazmur 55 ayat yang ke-23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku yang terkasih, adalah sesuatu yang tidak benar jika ada orang yang berkata bahwa dirinya tidak pernah merasa khawatir terhadap apapun juga. Pastilah sebagai seorang manusia yang hidup dalam dunia ini pernah merasa khawatir. Daud pun pernah mengalaminya, apalagi jika kita melihat perjalanan hidup Daud penuh dengan pergumulan yang berat. Kekhawatiran pasti bergejolak dalam hatinya karena hidupnya di bawah ancaman Saul yang hendak membunuhnya. Kondisi yang lebih berat juga harus dialami oleh Ayub. Segala harta bendanya lenyap dan anak-anaknya juga meninggal. Tidak hanya itu, Ayub pun harus menderita sakit borok di sekujur tubuhnya. Istri dan sahabat-sahabatnya justru tidak mendukung dia. Namun Ayub mengaku bahwa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, rasa khawatir timbul saat seseorang melihat keadaan di sekitarnya tidak lagi dapat memberikan harapan untuk hidup lebih baik. Bukankah di hari-hari ini banyak orang yang khawatir akan masa depannya? Bencana yang terjadi, harga-harga keperluan dalam rumah tangga terus naik. Orang tua khawatir tidak mampu membiayai sekolah anak mereka. Rasa khawatir tidak dapat mengurangi beban yang kita alami, saudara. Sebaliknya, akan mengotori pikiran kita dengan berbagai niat yang tidak baik. Contohnya, orang akan mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, mencuri, berbohong, menipu, dan banyak hal yang memungkinkan seseorang terjebak di dalam dosa. Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jelas bahwa untuk dapat keluar dari rasa khawatir kita perlu berdoa dan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah bagian yang sangat penting, saudara, karena untuk mendatangkan ketentraman dalam hati kita. Dan saat hati kita tenang, kita dapat berdoa kepada Tuhan dengan iman. Dan dengan iman itu pula kita mampu mengusir rasa khawatir yang melanda hati kita, yang melanda pikiran kita, serta mempercayakan semua masalah kita
kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup kita. Ingatlah, jangan khawatir, karena Tuhan pasti sanggup menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan rahasia di mana kami tidak hidup dalam kekhawatiran lagi, yaitu berdoa dan mengucap syukur. Justru dengan tindakan inilah kami semakin akan teguh dan kuat. Kekhawatiran akan dilenyapkan dengan iman kepada Tuhan, tetapi iman akan timbul ketika kami hidup dalam doa. Kami dapat berdoa kalau kami tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya mengucap syukur akan memberikan ketentraman dan sukacita, ketenangan di hati. Berdoa akan menolong kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mengerti hati Tuhan, semakin memiliki kepekaan dengan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau hidup dalam kekhawatiran, karena kami percaya Tuhan kami pasti sanggup menolong kami. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Dalam kehidupan yang ku lalui penuh pencobaan, entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan kebenaran kehidupanku. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya.
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke plus 60103112 Sekali lagi 01013112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.